Itu berarti tadi sudah saya bilang berdoa sebelumnya gitu ya. Kemudian juga termasuk begitu azan sudah baca bismillah, jangan lupa tangan kanan. Banyak orang lupa gitu kan. Buka puasa, kemudian lupa bismillah tangan kiri lagi. Atau baca bismillah tangan kiri. Ini melanggar sunnah Nabi SAW. Nabi melarang itu karena itu cara syaitan makan gitu ya. Baru kemudian tadi saya bilang jangan buru-buru untuk makan makanan berat. Jangan kagetkan perut kita. Yang paling baik, saya pernah baca satu penelitian. Itu orang kalau sudah lama sekali puasa, sekian jam tidak makan, tidak minum. Memang kurma itu efektif sekali. Ya. Di glukosa yang ada di situ, di kurma itu sangat efektif karena dari buah. Dan itu sangat membantu sebenarnya, membantu membuka pencernaan kita, baru kemudian kita masukkan makanan berat. Kalau baru azan sudah langsung makan ayam goreng, mie goreng dan segala macam ini mengagetkan ya perut kita. Khawatirnya malah mendatangkan hal tidak diinginkan, sakit perut, akhirnya tidak bisa melanjutkan puasa besoknya, akhirnya macam-macam yang terganggu gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Sama juga saya sering ingatkan jemaah, kalau pergi haji, pergi umroh, cari tempat-tempat yang nyaman untuk ibadah. Jangan prinsipnya yang penting sampai di Mekah sama Madinah. Yang penting sampai. Tidak penting hotelnya jauh atau dekat. Tidak penting makanannya cocok atau tidak. Yang penting sampai di sana. Yang penting travelnya murah. Nah ini akhirnya baru tiba 2 hari sakit. Pergi ke masjid sudah susah pulang ke hotel. Atau pulang ke hotel sudah sakit, kakinya bengkak, nggak bisa kembali lagi ke masjid. Jadi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan dalam masalah teknis-teknis seperti ini ya. Jadi kita kembali ke masalah bahasan kita. Jadi berdoalah sebelumnya ya, kemudian pada saat azan kita baca bismillah, buka puasa dengan yang ringan. Kemudian kita sholat dulu baru lanjutkan makanan yang lainnya. Jadi ini pelajaran pertama, Nabi SAW menjamin seseorang tetap dalam keadaan sehat, maksimal pahalanya kalau dia segerakan buka puasa. Nah. Kemudian pelajaran yang kedua tentang adanya buka puasa, berarti membatalkan puasa tersebut, berarti ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau Allah misalnya suruh kita nanti buka puasanya menjelang sahur, atau kita harus hari kedua baru buka puasa, itu kan berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan, hanya bertahan beberapa jam saja. Setelahnya terbuka pintu untuk kita menikmati makanan dan minuman. Dan pemahaman para salafus saleh tentang masalah menahan dahaga, menahan lapar karena Allah ini luar biasa. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak mau hidup sesaat pun di muka bumi ini. Yang pertama beliau sebutkan adalah justru menikmati dahaga di saat lagi puasa. Itu dianggap pengorbanan yang luar biasa di jalan Allah. Justru beliau anggap hausnya kita, laparnya kita pada saat puasa itu adalah ibadah yang luar biasa. Kalau bukan karena itu dia tidak mau hidup. Ya. Itu luar biasa itu. Kemudian yang kedua, sholat di malam hari sewaktu orang sedang tidur. Orang ngantuk-ngantuknya dia harus sholat. Yang ketiga, duduk sama komunitas orang yang menyortir kata-kata ya, yang baik sebagaimana disortirnya buah-buah baik dari buah yang buruk. Biasanya orang kalau habis panen, itu lagi panen biasanya kan orang sortir tuh, mana yang grade bagus, mana yang sudah rusak, dimakan serangga dan segala macam, itu tuh dipisahkan. Nah, beliau mengatakan yang ketiga, saya suka sekali, kalau bukan karena ini saya tidak mau hidup sesaat pun di dunia, duduk dengan orang-orang yang kalau berbicara semuanya bobotnya, dan orang kita bilang daging gitu ya, semuanya berisi, bermanfaat. Semua saat-saat detik itu semua isinya ilmu, edukasi dan segala macam manfaat gitu ya, yang bisa menambah lebih dekat kepada Allah, lebih takut kepadanya, lebih semangat beribadah dan segala macam. Itu sebagaimana disortirnya buah yang baik dari buah yang buruk gitu. Kemudian selanjutnya hadis kedua di bab kita, dan ini urutan 1242 dari awal kita belajar, berbunyi dari Abu Atiyah. Beliau berkata ya, rahimahullah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, dakhaltu ana wa Masruqun ala Aisyah radhiyallahu anha faqala laha Masruq, rajulani min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu anil khair ahaduhuma yu'ajjilu al-maghriba wal iftar wal akharu yu'akhiru al-maghriba wal iftar faqalat man yu'ajjilu al-maghriba wal iftar qala Abdullah ya'ni ibn Mas'ud faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Terjemahannya, kata Abu Atiyah rahimahullah, seorang tabi'in,
Saya datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bersama Masruq. Masruq ini nama tabi'in yang lain. Keduanya ini orang-orang saleh di masa itu dan murid langsungnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW sudah meninggal, maka mereka datang belajar kepada Ummul Mukminin, wanita mulia dan suci Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Atiyah berkata, saya pernah datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha bersama Masruq, seorang tabi'in dan ulama yang masyhur di masa itu. Maka Masruq berkata kepadanya, maksudnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada dua laki-laki dari sahabat Muhammad SAW yang keduanya sama-sama tidak malas dalam berbuat baik. Maksudnya dua-duanya orang-orang yang saleh. Tetapi salah satu dari keduanya menyegerakan maghrib dan berbuka, sedangkan yang lain mengakhirkan maghrib dan berbuka. Aisyah bertanya, siapa yang menyegerakan maghrib dan berbuka? Maka beliau Masruq mengatakan Abdullah bin Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Maka Aisyah berkata radhiyallahu anha, begitulah yang biasa Rasulullah SAW lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini maksudnya kita ambil pelajaran yang pertama, pelajarannya kedudukan Abu Atiyah rahimahullah, seorang tabi'in yang menceritakan kepada kita tentang kronologis ini. Ini sering kita sampaikan dari awal kita belajar hadis ini ya, atau buku hadis ini. Kalau ada sahabat yang mengatakan, misalnya diriwayatkan dari Abu Bakar, lalu Rasulullah SAW berkata, ini tidak disebutkan sebagai sebuah keutamaan Abu Bakar secara khusus gitu ya. Karena beliau langsung menyampaikan tentang Nabi SAW. Walaupun sebenarnya tentu ada kedudukan sendiri Abu Bakar karena beliau menukil dari Nabi SAW. Namun yang metode yang kita gunakan di dalam kelas kita ini adalah orang yang kita sebutkan sebagai satu kedudukan sendiri kalau dia menceritakan kronologis. Menceritakan kronologis hadits ini penting bagi orang yang tidak hadir di masa itu. Ya. Sebagai contoh misalnya, kan Abu Atiyah ini dia sebenarnya bisa langsung bilang Aisyah, dari Abu Atiyah, Aisyah berkata ya, bahwasanya Nabi SAW kalau berbuka puasa menyegerakannya. Selesai. Kan sudah sampai kepada kita pesannya kan. Karena itu tujuannya. Tetapi dia menceritakan, saya bertemu dengan Aisyah bersama dengan Masruq. Lalu Masruq ini bertanya, ada dua orang dari sahabat Nabi, dua-duanya orang saleh. Namun yang satu menyegerakan buka puasa dan sholat maghrib. Buka puasa ya dan sholat, kemudian yang satu lagi menerlambatkan maghrib dan buka puasanya. Ya. Maka Aisyah mengatakan siapa yang menyegerakan buka puasa dan sholat, begitu azan langsung buka puasa langsung sholat maghrib. Maka kata Masruq Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi SAW begitulah, kata Aisyah begitulah Nabi SAW melakukannya. Nah ini kan kronologis ya. Ada bahkan kadang-kadang sebagian sahabat itu menceritakan kronologis hadis lengkap sekali. Dalam peperangan perjalanan bersama Nabi dalam peperangan, pada saat lagi safar, ada yang sedang nginap di rumah Nabi, ada yang menghadiri pernikahan Nabi dan segala macam, tapi diceritakan kronologisnya. Mungkin bagi Masruq di masa itu dia tidak penting berarti karena dia tahu dia hadir. Tapi bagi kita sudah 1400 tahun berlalu, kita jadi tahu oh ternyata riwayat ini disebutkan di rumahnya Aisyah yang bertanya orang namanya Masruq dan ini diceritakan oleh Abu Atiyah yang menemani. Ini kan tambahan informasi buat kita.